Selamat datang di podcast Titik Temu TVRI Jawa Barat, tempat di mana perspektif, topik, dan obrolan dibahas. Dan pada hari ini kita akan ngebahas tentang satu permasalahan yang juga banyak menimpa masyarakat, yaitu utang. Nah, bagaimana sih sebetulnya masyarakat bisa terjerat dengan pinjaman ilegal dan juga rentenir? Tapi tenang, sekarang sudah ada Satgas Anti Rentenir. Nah, yang hadir juga untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman yang mencekik. Sudah ada narasumber yang hadir di studio podcast yang akan berbincang bersama saya saat ini. Yang pertama ada Bapak Sanji Sonjaya, selaku Ketua Satgas Anti Rentenir Kota Bandung. Selamat datang di podcast, Pak Sanji. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir ya di podcast Titik Temu hari ini. Dan yang kedua ada Dr. Tris Avanti Taratna Jati MSI selaku Kabid Pengawasan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih sudah hadir sebelumnya. Hari ini pastinya Sama-sama. kalau ngebahas mengenai rentenir sebetulnya agak serem ya. Tapi masyarakat banyak yang mungkin masih menggunakan manfaatnya. Pak Haji boleh diceritain sebetulnya indikasi masyarakat menggunakan jasa rentenir ini kayak gimana sih sekarang khususnya di Kota Bandung? Ya, begini Kang ya. Kalau misalkan kita butuh dana yang darurat, yang urgen, kemudian kita harus meminjam uang, pertanyaannya itu kemana sih saya harus minjam uang? Ketika saya minjam uang ke bank, punten prosesnya mungkin lama, harus ada jaminan ya. Ke koperasi ya harus menjadi anggota, ke pegadaian harus ada yang digadaikan, pinjam ke kas masjid, ke PDKM, jarang ke masjidnya, malu ya. Datang ke Pak RT Pak RW habis uangnya juga, nggak ada uang kas. Yang paling cepat itu ya ke rentenir. Transaksi di bawah pohon mangga cair, Kang. Pinjam 100.000 cair ya. Dan lebih mudah lagi sekarang tidak hanya transaksi di bawah pohon mangga. Sambil rebahan, tinggal diinstal aplikasinya, foto wajah, foto KTP, cair, pinjaman online. Artinya di awal si rentenir ini emang dibutuhkan dan dirindukan oleh masyarakat, seperti menolong awalnya itu ya. Tapi nanti lambat laun mereka akan tercekik dengan sendirinya. Seperti itu, Kang. Dan kenapa sih mereka pinjam ke rentenir itu? Ya tadi pertanyaan-pertanyaan mendasar tadi ya. Yang kedua, muncul pertanyaan itu karena yang pertama adanya gap antara orang kaya dan orang miskin. Ini terjadi di Indonesia saat ini itu ya. Yang kedua juga karena teknologi. Karena dengan kemudahan teknologi itu ya masyarakat juga kalau tidak cerdas dia gampang sekali. Tinggal pinjam tanpa memperhatikan mana kebutuhan dan mana keinginan. Yang ketiga juga mungkin akses keuangan yang legal bagi masyarakat cukup sulit ya, dengan berbagai syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya. Kemudian yang keempat juga karena faktor regulasi. Karena faktor regulasi itu ya tidak ada sih aturan yang mengatur, yang melarang tentang perenteniran sebetulnya ya. Kalau dilihat dari kacamata hukum positif di Indonesia itu. Nah, sehingga rentenir muncul karena ada permintaan dari masyarakat. Seperti itu, Kang. Oke. Nah, kalau misalkan dari Dinas Koperasi begitu ya, saya ke Bu Tris gitu ya. Dari kacamata Dinas Koperasi, seberapa besar sih masalah dari pinjaman ilegal atau rentenir saat ini di Kota Bandung? Boleh disampaikan kayak data ataupun juga yang paling banyak ditangani saat ini, Bu? Oke. Jadi memang warga Bandung ya khususnya ini yang tadi terjerat rentenir, pinjol, judol itu banyak sekali. Yang ngadu aja ya ke Satgas, ke Kang Saji dan teman-teman. Sejak awal Satgas 2017 ya Kang ya, sampai sekarang itu udah sekitar 17.500-an. Itu yang mengadu ya. Yang tidak mengadu saya yakin itu lebih banyak gitu, lebih besar. Nah, itu bagaimana pemerintah Kota Bandung juga sangat concern terhadap hal tersebut gitu. Makanya dibentuklah Satgas Anti Rentenir itu sejak tahun 2017. Melalui keputusan wali kota dan juga diperbarui keputusan wali kotanya itu tahun 2021. Nah, itu siapa aja sih Satgas? Nah, itu sebetulnya mix ya, itu kolaborasi. Di sana ada akademisi, ada juga praktisi, ada OPD juga dari kami gitu. Nah, itu tergabung dalam Satgas Anti Rentenir.
rentenir. Pembinanya Bapak Wali Kota, Ya. Bapak Wakil gitu, Pak Sekda, ada MUI, ada Kejaksaan, ada Kepolisian gitu. Nah itu bagaimana kita juga tadi ya lebih ke mencegah dulu nih, yang mencegah supaya tidak, bukan belum ya, kalau belum akan masyarakat tidak terjerat lembaga keuangan yang ilegal tentunya. Terus juga yang sudah terjerat, yang sudah ngadu, bagaimana kita tangani juga. Terus nanti setelah ditangani apa gitu kan ya, kita juga lakukan pemberdayaan masyarakat supaya mereka mandiri, bisa berdiri sendiri, bisa berdaya saing. Nah seperti itu, nanti ujung-ujungnya misalnya nanti kasih modal Kak, modal nanti dulu ya. Jadi tahapan ini memang harus lalui dulu gitu kan ya, program ini nanti di akhir ya memang kita carikan alternatif untuk pembiayaan dari lembaga keuangan yang resmi, dari koperasi itu bisa, dari tabungan sendiri juga di anggotanya itu bisa seperti itu. Nah ngomong-ngomong soal rentenir ya, mungkin generasi X ke belakang sudah banyak yang menggunakan begitu ya, atau mungkin juga dari berbagai kebutuhan dan keluhan dari setiap masyarakat khususnya di Kota Bandung. Tapi mungkin generasi ke sini ya mungkin kalau untuk pinjaman online atau pindar mungkin ya, pinjaman daring sekarang sudah banyak yang tahu dan juga yang terkena begitu ya, dan menggunakan aplikasi begitu. Nah kalau ngomongin soal rentenir, nah kita boleh dikasih penjelasan ya sebetulnya ke Sobat Podcast juga, rentenir teh apa gitu. Kalau tadi saya berbicara mengenai latar belakang latar belakang. Yang kedua, siapa sih yang pahlawan kesiangan ini ya? Rentenir ini siapa sih gitu. Rentenir itu kalau dari nomenklatur hukum nggak ada definisinya. Cuman kalau secara empirik di lapangan emang ada si rentenir itu ya. Dan serentenirnya rentenir, mereka tidak mau dibilang rentenir. Rentenir. Jadi halusnya teh apa? Misalnya ada halusnya. Mereka tidak mau dibilang rentenir. Cuma kita bikin batasan. Apa sih rentenir itu? Rentenir itu orang atau lembaga, bisa perorangan ya, atau misalkan mengatasnamakan lembaga. Biasanya mereka mengatasnamakan koperasi simpan pinjam biasanya itu ya. Yang usahanya nih, berarti kan dia dijadikan sebuah profesi. Ya. Usahanya itu membungakan uang. Dia meminjamkan, kemudian ada bunganya secara ilegal. Jadi garis bawahinya itu dia usaha meminjamkan uang tapi secara ilegal, gitu. Dan karena ilegal, maka dia itu akan menerapkan bunga seenaknya aja, gitu. Karena dia ilegal, maka banyak sekali dia itu melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Begitu Kang, itu untuk rentenirnya. Sebetulnya kita harus sepakati dulu ini nih. Rentenir itu masalah bukan sih? Ini nih Kang. Kalau tadi misalkan saya katakan rentenir itu seperti yang menolong, seperti pahlawan. Tapi lambat laun dari orang yang pinjam ke rentenir, secara sosial dia akan terganggu. Karena orang yang punya hutang ke rentenir pasti dijauhi sama tetangganya. Saya tahu tukang nginjem duit, pasti gitu. Atau misalkan karena sosialnya terganggu, maka spiritualnya pun terganggu. Ketika spiritualnya terganggu, mentalnya pun terganggu. Orang yang punya hutang ke rentenir, malamnya itu terasa terasa sempit, terasa lama ya, dan siangnya itu terasa sempit. Bahkan kalau datang aja ke undangan ya, lihat drum itu kayak debt collector itu. Karena takutnya langsung sugestinya teh bayangin gitu. Sampai penagihan dan takut gitu. Dan akhirnya apa? Ketika dia sosialnya bermasalah, mentalnya bermasalah, spiritualnya bermasalah, ujung-ujungnya apa? Kriminal. Mereka akan menghalalkan segala cara, yang penting saya bisa bayar. Disitulah rentenir ini sebagai sebuah masalah, atau sering dikatakan sebagai penyakit masyarakat. Karena ini mengganggu keseimbangan di masyarakat. Nah, jadi kita sepakati dulu, jangan-jangan ya tadi di awal saya katakan, jangan sampai rentenir jadi pahlawan kesiangan. Padahal rentenir itu kalau dilihat dari siklus yang tadi saya katakan, itu betul-betul penyakit masyarakat dan harus dihilangkan. Berarti sebetulnya dianjurkan untuk tidak menggunakan jasa rentenir? Betul. Karena rentenir ada karena ada yang minjam.
Iya. Gampang sebetulnya menghilangkan rentenir itu. Jangan ada yang pinjem aja. Nah, itu ya yang masih sekarang ada. Iya. Nah, itu juga sangat miris ya kalau tadi ada beberapa efek gitu ya dari orang setelah menggunakan jasa rentenir atau pinjaman online gitu ya. Selain mungkin sosialnya, mental, bahkan yang mungkin juga keputusan yang sangat ya cukup miris dan tragis ya, seperti halnya kasus di Banjaran, ibu yang bersama dengan anaknya bunuh diri, itu kan juga sangat miris ya, karena faktor ekonomi ataupun juga kebutuhan yang tadinya asalnya dari keluarga gitu ya. Nah, itu mungkin perlu menjadi sebuah suatu hal yang harus diwaspadai begitu ya oleh masyarakat, khususnya dalam mengelola keuangan gitu. Nah, kalau saya berbicara soal data tadi ya Bu Tris, apakah dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung juga ada khusus untuk pendataan atau mungkin juga penyuluhan-penyuluhan supaya menyisir agar pengguna-pengguna rentenir ataupun juga pinjaman online ini bisa hilang atau minimalisir di Kota Bandung, Bu? Oke. Nah, ini Kang, sebenarnya pindar atau pinjol itu ada yang resmi ya, yang di bawah pengawasan OJK gitu kan ya. Itu ada 98 ya Kang Saji ya. 97 terbaru. 97. Nah, yang ilegalnya banyak nih. Iya. Jadi kita juga mengedukasi ke masyarakat, literasi keuangan gitu ya. Kita juga barengan dengan OJK karena kita tergabung dalam tim percepatan akses keuangan daerah ya. Bersama OJK kita berikan literasi gitu kan ya. Bagaimana tadi bijak mengelola keuangan gitu kan ya. Jadi dahulukan, dan kebutuhan dan keinginan itu kadang suka saru ya. Keinginan aja deh, wah kayaknya tetangga beli ini harus nih gitu kan ya. Apalagi anak-anak muda gitu kan ya. Ini fenomena ini ya luar biasa. Anak muda itu yang terjerat pindar ya, itu yang ilegal terutama tidak satu. Bahkan ada yang 10, 20, yang terbanyak berapa? Yang 100 gitu. Ada 100 loh satu orang. Ya bagaimana tadi kan ya, orang stres banget gitu. Bukan gali lubang tutup lubang, ini gali gitu. Karena tidak bisa menutupi gitu kan ya. Nah, pemerintah hadir di sana, bagaimana kita juga tadi mencegah, kita berikan edukasi gitu kan, literasi, bagaimana bijak mengelola keuangan, dan tadi saya di awal disebutkan kita pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat yang terjerat rentenir dan yang tidak terjerat rentenir kita berikan edukasi di dalam kelas kan. Jadi ada kelompok masyarakat kita di Kampung Bersih Rentenir namanya. Nah, itu juga inovasi dari Kota Bandung. Tadi Kang Saji bilang Satgas anti rentenir kayaknya baru ada satu di Indonesia. Kampung Bersih Rentenir juga itu tadi tindak lanjut dari apa yang dilakukan Satgas. Itu juga baru ada di kita gitu kan ya. Jadi bagaimana Kampung Bersih Rentenir ini lokusnya ada di kecamatan, tapi yang lebih kecilnya lagi itu di kelurahan, bahkan di RW sekarang. Nah, ini kita mulai tahun 2023. Awalnya hanya 2, kita prototipe 2 di Ujung Berung dan di Sukajadi. Nah, itu alhamdulillah berjalan lancar. Akhirnya kita nambah karena program Kampung Bersih Rentenir ini 3 tahap, 3 tahun. Jadi pemberdayaan masyarakat itu tidak bisa instan. 1-2 kali ketemu selesai enggak gitu. Jadi ini 3 tahun. Di tahun pertama itu adalah aktivasi, tahun kedua keberlanjutan, dan tahun ketiga kemandirian. Nah, bagaimana kita pemberdayaan ini menciptakan kemandirian baik secara individu, baik secara ya kelompok masyarakat, terus juga usahanya yang punya usaha, yang tidak punya usaha kita dorong passionnya kemana nih, kalau usaha kita dorong ke sana. Nah, terus juga nanti ada lembaganya, wadahnya, misalnya koperasi jadi wadahnya, itu juga menjadi solusi pembiayaan. Nah, itu kan jadi tahun 2023 ada 2 prototipe, langsung nambah lagi di tahun 2024 itu nambah 6, terus juga sekarang nambah 8, jadi total 2025 itu ada 14 kecamatan. Nah, insya Allah tahun depan itu 10 sih pengennya. Wah, jadi target ya Bu ya. Target jadi supaya nanti menyeluruh nih program. Kita targetkan di 30 kecamatan. Tahun depan 10, insya Allah ya. Yang udah pasti sih 7. Sudah pasti 7, tapi bagaimana pimpinan, Pak Wali, Pak Wakil sangat concern. Tambahin katanya supaya ini percepatan. Toh dari yang kita aktivasi itu udah terlihat manfaatnya, dan juga
tadi masyarakatnya berdaya gitu. Jadi insya Allah 2027 ada di 30 kecamatan seperti itu. Kalau ngelihat dari indikasi masyarakat menggunakan jasa rentenir sama aplikasi pinjaman daring gitu ya, kenapa sih lebih memilih itu gitu Bu? Kebanyakan dari cerita ataupun juga pendataan daripada lembaga keuangan resmi. Tadi kan dia tuh pengen cepet ya, misalnya ini anak sakit harus cepet gitu kan ya, ini buat sekolah dan sebagainya. Yang tadi katakan saja yang paling gampang tadi rebahan keluar lebih instan gitu ya Bu ya. Instan. Nah padahal tadi itu awalnya sebagai pahlawan, kesananya dia menjerat gitu kan ya. Nah bagaimana tadi Kang, kita juga mencari solusi gimana sih supaya mereka itu yang kebutuhannya yang sangat mendesak bisa dapat gitu kan ya, pinjaman tapi yang legal. Nah itu tadi kita bentuk koperasi gitu kan ya, terus atau dia menjadi anggota koperasi. Bahkan ada beberapa koperasi juga sekarang dia menyalurkan dana sosialnya untuk membantu permodalan, asal memang dia sudah mengerti bagaimana sih cara untuk mengembangkan usahanya gitu kan ya. Nah ini juga kan dari latar belakang yang Kang, yang paling banyak itu yang minjem ke rentenir itu ceritanya untuk modal usaha. Padahal dia belum tahu nih ilmunya bagaimana mengembangkan usaha. Jadi baru kayaknya saya butuh 5 juta segitu nih. Ya, bulat gitu ya. 5 juta, tapi dapat uang 5 juta nih dari rentenir, dia bingung kan gimana cara dia 5 juta teh apa untuk bahan baku, untuk alat, untuk apa. Terus dia nanti mau jualnya kemana, masih bingung juga ya, uangnya habis. Uang habis, usahanya tetap gitu-gitu aja. Ya udah nggak bisa cicil gitu, minjem lagi ke yang lain untuk nutup ceritanya, nggak nutup juga. Nah seperti itu, jadi kita juga solusi tadi di KBR yang sekarang 14 itu sudah terbentuk koperasi. Terus ada ini, penghargaan juga ya? Penghargaan ya. Wah boleh jadi tuh kita di spill ya. Dapat penghargaan apa nih dari pelopor program yang sangat keren ini nih? Iya, jadi kita ada 2 ya penghargaan, nanti mungkin Kang Saji cerita, Kang Saji juga dapat penghargaan. Yang terbaru kemarin itu kita juara nasional di literasi keuangan, Financial Literacy Award gitu ya. Itu diberikan oleh OJK, Kemenke. Kita ke Jakarta Kang, dapat. Jadi kita tuh bangga maksudnya program ini bermanfaat untuk masyarakat, dirasakan manfaatnya, itu yang terpenting sih gitu kan ya. Bagaimana perjuangan kami pemerintah Kota Bandung gitu kan ya untuk membantu masyarakat. Nah ini dari data-data dari kemajuan masyarakat, tadi kita di pemberdayaannya, kalau Kang Saji kan lebih ke menangani ya. Ini juga luar biasa nih sehari-harinya di lapangan gitu kan ya, menangani sampai mediasi, advokasi, bahkan negosiasi ya dengan rentenirnya. Mempertemukan rentenirnya dan negosiasi. Kita di sisi juga pemberdayaannya supaya masyarakat ini tadi dia bisa berdiri sendiri di kakinya gitu, bisa berdaya. Nanti kalau dia udah usahanya bagus, rencana bisnisnya bagus, ya bank juga biasanya suka nawarin ya gitu. Yang tadinya sulit nih, nggak bankable, tapi kita bagaimana supaya dia layak, dia rencana bisnisnya udah bagus, udah matang, ya udah nanti dia akses kemanapun gitu. Kita kan ada KUR yang apalagi sekarang ultra mikro dan sebagainya, menggunakan tadi ya jasa koperasi, layanan koperasi. Dia sebagai anggota, kita juga mendorong koperasi besar salurkan dana sosialnya untuk membantu masyarakat sekitar, seperti itu kan. Jadi, nah bahkan sekarang dia sedang diajari nih dalam langkah literasi keuangan, nabung. Jadi setiap pertemuan dia nabung. Tujuannya apa? Supaya dia itu belajar berhemat gitu kan ya. Jadi setiap dapat keuntungan nggak semuanya dihabiskan, sisihkan untuk belanja lagi bahan pokoknya untuk jualan nanti, sebagian untuk ditabung. Nah tabung tadi tujuannya tadi kalau dia mendesak sekali, ya sudah dari tabungan seperti itu, gitu kan, itu dikelola ada masing-masing, ada yang kelompok. Jadi KBR ini kan 40 orang anggotanya, dia punya tabungan kelompok supaya nanti berkelanjutan ya, jadi nggak bubar nih program pemerintah udah selesai, ini nggak bubar si wadah kelompok masyarakat ini gitu. Jadi dia lanjut dan mereka itu menjadi agen perubahan. Jadi yang 40 ini
kita berikan tadi ya pelatihan dan sebagainya, edukasi dan sebagainya selama 3 tahun, dia menularkan ilmu-ilmunya minimal ke keluarganya dulu, ke tetangganya, lebih luas lagi gitu. Jadi ya seperti itulah. Sekarang program pemerintah juga yang Pak Wali, Pak Wakil, ini ada program prioritas itu literasi keuangan. Jadi nyambung sekali nih. Wah, jadi sangat sinergis dan juga pastinya concern banget tuh ya Pak Wali dan juga seluruh OPD. Betul, karena tadi ya fenomena di masyarakat, Kang Saji, gue setiap laporan, Bu, hari ini berat sebulan ada 200 ya Kang ya. Wow. Itu tadi yang lapor aja Kang. Kebayang nggak sih yang nggak lapor tadi Kang Saji mah asal malu, mau lapor gitu kan ya. Nah makanya kita punya pendamping di KBR itu ada pendamping yang memang lebih dekat ke masyarakat. Biasanya kalau kenal mah gampang curhat Kang. Daripada ke kantor Kang Saji ya di Buah Batu saat ini malu gitu kadang. Jadi kalau ada pendamping, ada kita di sana gitu kan ya, banyak yang curhat. Saya tuh terjerat gini-gini, minjem berapa Kang, 3 juta jadi 50 juta gitu loh. Terus sertifikat rumahnya jadi jaminan. Ya gimana ya, masyarakat nggak bisa tadi ya, nggak bisa mandiri ke sana, jadi mikir itu gimana ya cicilan, nggak punya duit gitu kan ya, nggak punya uang untuk nyicilnya. Nah kita dorong ke sana, ayo yang punya usaha siapa, masih kecil nih skalanya, kita dorong gitu. Alhamdulillah sekarang dari hasil mungkin nanti saya akan sampaikan bagaimana pencapaian program ini yang memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Luar biasa berdampak dan pastinya mungkin ke depan akan terus jemput bola ya Bu ya. Siapa tahu ada yang tidak mengadu atau juga menggunakan Satgas Anti Rentenir ini tapi belum terdata gitu Bu. Semoga ke depan lebih tersentuh dan juga masyarakat bisa lebih teredukasi, salah satunya lewat podcast Titik Temu ini. Pulang podcast nanti ngobrol yang lagi. Kang Saji ya ngadu. Berarti siap siaga nih dengan Satgasnya. Tapi ngomong-ngomong tentang Satgasnya, kan tadi disampaikan oleh Bu udah dari 2017 ya Pak Sage ya. Kalau untuk sistem kerjanya seperti apa sih? Karena mungkin kebanyakan dari masyarakat, khususnya yang mungkin resah dengan rentenir dan juga pinjaman online, mikirnya teh yang instan aja, udah bantu pembiayaan atau kumaha gitu caranya. Gitu. Iya, membayarkan gitu. Nah itu sebetulnya prosedurnya tuh gimana gitu supaya bisa lebih tenang dan keberadaan dari Satgas Anti Rentenir ini bisa berguna untuk masyarakat Kota Bandung. Tugas Satgas itu sebetulnya kalau ditarik benang merahnya cuma 2. Satu, membantu korban rentenir, yang tadi saya katakan rentenir itu apa ya. Kemudian yang kedua adalah memverifikasi bahwa si A itu adalah pelaku rentenir. Nah, ketika sudah terverifikasi dia pelaku rentenir, tergantung apakah nanti diteruskan ke dinas koperasi, apakah nanti diteruskan ke OJK, apakah nanti diteruskan ke kepolisian. Tugas Satgas itu sampai situ aja sebetulnya ya. Nah, lalu bagaimana kalau masyarakat mau mengadukan si A ini sebagai pelaku rentenir, atau masyarakat ini dia korban rentenir? Nah, masyarakat tinggal datang aja ke kami, ke Satgas Anti Rentenir, di kantornya sekarang di Jalan Buah Batu nomor 26. Cukup bawa diri saja, yang sehat ya, jangan yang sakit. Kalau yang sakit kami nggak bertanggung jawab. PRD ya, cukup bawa diri, bawa kartu keluarga, bawa KTP, sama bawa rincian hutang. Jadi harus jelas hutangnya ke siapanya. Kadang masyarakat itu datang ke kami, Pak saya mau ngadu, saya korban rentenir. Hutangnya ke siapa Bu? Gak tahu Pak. Hari Ibu. Ibu juga gak tahu, kok mau diabdi gitu. Jadi harus jelas tuh kemana ya. Betul, hutangnya ke siapa, pinjamnya berapa, sudah bayar berapa, jaminannya apakah intimidasinya bagaimana. Dan rata-rata masyarakat itu tidak ke satu atau kedua lubang, pasti banyak gitu. Pasti banyak. Datang ke kami, kemudian kami kasih advice pertama atau pertolongan pertama ya. Kadang dia tuh hanya butuh tempat curhat, kadang dia tuh butuh tempat ngadu. Karena kan gini, kalau masalah hutang piutang khususnya ke rentenir ya. Rentenir itu yang tadi yang lembaga keuangan ilegal, termasuk pinjaman online ilegal ya. Mau curhat kemana sih? Oh saya masalah hutang piutang datang ke kantor polisi. Kata Pak Polisi, oh ini mah perdata, hutang piutang. Pusing kan? Atau datang ke pengadilan, masa hutang 2 juta kudu ngagugat, habis di ongkos atau ya. Akhirnya alhamdulillah
di Kota Bandung dengan leading sektornya Dinas Koperasi, ya. Alhamdulillah adanya Satgas Anti Rentenir. Minimal kita bisa menjadi jembatan untuk membantu masyarakat yang terjerat rentenir. Nah, setelah datang, kemudian kita tentukan, kita tentukan, rapatkan nih, apakah betul dia itu korban rentenir atau bukan. Jangan-jangan ke bank yang legal jadi rentenir, enggak juga, ya. Jadi kita harus tentukan mana yang rentenir atau bukan, apakah korban atau bukan, atau penikmat. Karena kadang dia merasa menjadi korban rentenir itu ketika tidak bisa bayar. Kalau dia masih bisa bayar, penikmat. Jadi candu gitu ya, Pak? Iya, sakau kalau punya utangnya. Terus dipakai kalau aman mah, kalau nggak aman baru ngadu. Pas tidak bisa bayar, jadi haram gitu ya. Awal pas pinjamnya halal, pas bayar jadi haram, berarti bisa bayar ya. Akhirnya dia merasa korban karena dia tidak bisa membayarnya. Nah, setelah itu, setelah kami lakukan rapat, apakah ini bantuannya berupa mediasi, advokasi, sampai kepada pembiayaan, ya. Nah, baru kita tentukan nanti itu langkah-langkah mediasi berikutnya. Tapi poinnya adalah hutang wajib dibayar. Tapi dibayar dengan angka yang wajar, bukan dibayar dengan angka yang kurang ajar. Itu harus yang wajar angkanya. Kunci lah. Nah, kita di Satgas tentu ada bidang-bidangnya, Pak Kang. Ada bagian sosialisasi, ya, untuk mensosialisasikan tentang bahaya rentenir. Kemudian mengajak untuk berkooperasi, karena yang kami rasa lembaga yang ideal untuk masyarakat korban rentenir ini agar dia tidak terjerat harus berkooperasi. Jadi kita mengkampanyekan kooperasi. Terus ya. Mengkampanyekan kooperasi. Kemudian juga ada bidang kemitraan, karena kita tidak bisa sendirian, keroyokan. Kalau istilah ibu apa, Bu? Kolaborasi heksahelik. Heksahelik. Heksa sekarang ya. Heksa bukan pental lagi. Dia sekeroyokan gitu. Jadi bisa sendirian kita itu. Tidak hanya sebagai pemadam kebakaran kan, harus keroyokan dari awalnya. Yang ketiga, kita ada bidang layanan, mereka yang menerima curhat tiap hari itu. Tiap hari dari mulai pagi-pagi sampai sore, ya, menerima keluhan hutang piutang batur gitu ya. Kita memberikan advice lah ya, pertolongan pertama lah bagi mereka. Jangan sampai mereka itu frustasi karena masalah hutangnya. Kita kasih penguatan, Bu, Pak, tidak ada orang yang dipenjara karena hutang, tenang aja gitu. Bu, Pak, tidak ada orang yang mati mendadak karena hutang. Kemudian setelah itu ada medis advokasi, terakhir ada pemberdayaan. Nah, Pak Zaki mungkin boleh diceritain juga salah satu penanganan oleh Satgas Anti Rentenir nih yang terberat yang pernah ditangani seperti apa, dari mulai alur, terus kemudian juga yang paling banyak kalangan apa sih? Apakah buruh, petani, pedagang, atau ibu rumah tangga dan sebagainya? Kalau rata-rata korban rentenir yang offline lah ya, yang offline itu yang datang ke rumah itu biasanya ibu-ibu. Nggak tahu kenapa ibu-ibu ya. Dan kami kalau datang ke kita ya, si korban itu kita harus tanya dulu, suaminya tahu nggak? Kalau suaminya tidak tahu, kami sarankan dia ngobrol dulu ke suaminya. Jangan sampai kita datang ke rumahnya kita dimarahin, siapa kamu? Padahal kita mau menolong kan. Nah, kemudian kalau yang pinjaman online rata-rata usia masih produktif lah ya, usia 40 ke bawah biasanya itu kalau yang pinjaman online. Itu. Kemudian kalau berbicara masalah berat ataupun ringan, sebetulnya sama saja sih. Yang sulit itu kalau si korbannya ngeyel. Yang ngadu ke kita ngeyel, pokoknya mindset dia itu, saya selesai hutang kecuali saya itu dipangmayarkeun. Wah, itu tidak berat itu ya. Sabar gitu ya. Cepet-cepet anggesin, Pak gitu. Beresin gitu. Jadi mindset. Jadi masalah mindset ini Pak, berat ya. Jadi mindsetnya itu saya tidak bisa bayar hutang kecuali saya minjem lagi. Kecuali saya dikasih, kecuali saya dapat hibah gitu, itu sulit. Padahal kita selalu memberikan advokasi di awal itu, Bu, Pak, kalau sudah datang ke kami, Ibu mau terbebas jeratan rentenir atau pinjaman online, stop, sampai saat ini jangan pinjam lagi. Itu yang kami lakukan, ya gitu. Kalau yang masalah angka yang terberat banyak ya. Yang agak sulit itu kalau ada jaminan. Kalau ada jaminan misalkan ada sertifikat, ada PPKB, jaminan itu agak sulit biasanya. Karena ada target yang harus diambil. Kalau tidak ada jaminan, biasanya kita bayar pokoknya saja. Pokoknya kita bayar,
daek heug henteu kajeun gitu. Gitu Kang. Iya. Jadi mungkin sekarang masyarakat juga harusnya bisa lebih tahu ya itu adalah bagian daripada resiko. Terus kemudian kalaupun misalnya minta bantuan, ada prosedur yang harus juga bisa diikuti gitu. Khususnya dari Satgas Anti Rentenir. Nah, kemudian berikutnya ke Bu Tris ya. Kalau tadi berbicara mengenai peran ataupun juga sinergitas antara Pemkot begitu untuk concernnya terhadap pemberantasan ataupun juga menekan angka masyarakat yang menggunakan rentenir gitu ya. Nah, bagaimana pengawasan terhadap koperasi yang mungkin juga ada menyamarkan untuk bisa ke masyarakat juga tapi mirip-mirip rentenir, ada nggak juga seperti itu? Banyak Kang. Banyak ya. Ini kita bersama-sama nih dengan Kang Saji CS ya. Kang Saji Suwarbu ini yang minjem itu rentenir tapi bondnya atau kwitansinya itu koperasi. Aduh. Nah, bagaimana ini juga peran kami di pengawasan koperasi itu Kang. Kalau ada koperasi ketika kita Pemkes ya pemeriksaan kesehatan, wah ini laporkan tim Bu ini kayaknya indikasi ke ini prakteknya rentenir bukan koperasi gitu. Ya kita sama-sama sama Kang Saji juga kan ya. Sekarang nambah ya Kang ya, ada berapa koperasi itu, ada 21 koperasi. Kita sampai ini koordinasi juga dengan Bandung Raya karena kan gini. Jadi cara kerjanya mereka tuh kantor pusatnya di luar Bandung. Tapi dia beroperasinya ke warga Bandung gitu. Jadi ketika telusuri, oh ini kantor pusatnya ada di luar Bandung lah ya, Bandung Raya. Kita koordinasi dengan dinas KUKM di sana gitu. Ini kantor pusatnya di sana, tapi dia prakteknya rentenir. Itu sangat bukan koperasi ya, tapi dia kadang suka punya akta badan hukumnya gitu. Tapi nah itu terhadap koperasi yang demikian kita berikan teguran. Kalau kantor pusatnya tidak di Bandung, bukan wilayah kami, kita melakukan monitoring. Monitoring kita laporkan ke provinsi. Nah kalau wilayah Jawa Barat, kalau di luar itu ke kementerian gitu kan ya, supaya nanti ini ada pembinaan atau bisa jadi ditindak gitu ya sama instansi yang berwenang. Kalau yang di Kota Bandung itu ada sih tapi jarang ya Kang ya, biasanya lintas Kang. Mungkin yang pusatnya di Bandung dia operasinya di luar Bandung ya justru gitu, karena cross seperti itu. Jadi bagaimana kita juga di lembaganya, karena tadi banyak koperasi yang rentenir berkedok koperasi kali ya kayak gitu. Jadi dia menamakannya koperasi tapi ya gitu, dia tuh menyasar ke warga-warga gitu ya, ke kampung-kampung minjamkan uang. Tapi tadi kalau di koperasi kan jelas ya, ada aturan maksimal jasanya itu berapa. Kalau mereka ya seenak-enaknya aja berapa gitu. Nah itu juga kita di segi kelembagaannya gitu, koperasinya kita benahi juga gitu. Terus juga masyarakat tadi bagaimana mereka juga mengetahui gitu kan ya, kalau mau pinjam ke koperasi berarti dia harus menjadi anggota. Dan bahkan sekarang kita dorong juga koperasinya tidak hanya simpan pinjam, tapi juga tadi masyarakat ini yang punya usaha gitu kan ya. Nah dia nanti bisa dipasarkannya oleh koperasi gitu kan ya, atau bahan bakunya dari koperasi. Apalagi sekarang ada KKMP ya, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah bagaimana kita juga memberdayakan koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, minimal untuk bahan bakunya gitu kan ya. Jadi yang pelaku usaha ini juga bisa terbantu gitu kan. Betul. Harapannya semakin masif lah ya dengan keberadaan koperasi, khususnya sekarang mungkin Koperasi Merah Putih itu. Nah kemudian juga mungkin tadi kalau soal koordinasi sudah dilaksanakan, tadi istilahnya apa, heksahelik ya. Nah mungkin Mas Agi, kalau koordinasi Satgas Anti Rentenir dengan aparat penegak hukum, kemudian bank ataupun juga koperasi itu bentuknya seperti apa, dan apa sih yang sebetulnya masyarakat tuh perlu ketahui terkait dengan perbedaan jasa-jasa untuk pinjam ataupun juga keberadaan dari platform-platform tersebut? Tentu karena kepolisian khususnya di Polrestabes Bandung ya, bagian daripada pembina. Tentu kami selalu melakukan koordinasi terhadap para pelakunya sebetulnya ya, para pelakunya. Cuman saat ini kebetulan diambil alih sama Polda. Jadi untuk oknum-oknum lembaga keuangan atau lembaga keuangan ilegal sekarang itu lagi diperiksa sama pihak Polda Jabar. Dan itu datanya dari para pengadu, dari para pengadu melalui kami. Gitu.
gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan dengan perbankan, contoh dengan Bank Bandung ya. Bank Bandung, Bank betul. Bandung itu bagian daripada TPAKD, jadi mereka pun jadi bagian alternatif pembiayaan. Ya. Kemudian dengan koperasi-koperasi tentu kita bermitra dan kita juga mengkampanyekan tentang dana-dana sosial koperasi. Kita mengkampanyekan seperti itu. Karena kita itu untuk koperasi terutama ya, selalu mengkampanyekan kepada masyarakat, maneh tong nginjem duit ke rentenir, ayo berkoperasi. Gitu. Agar kemudian kita arahkan koperasinya kemana? Koperasi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Seperti itu. Ya, tadi kan sempat saya bahas juga soal koperasi, pindar misalkan atau rentenir berkedok koperasi gitu ya Bu ya. Nah itu ngebedainnya tuh gimana nih? Kalau dari maksudnya secara mudah lah masyarakat gitu, supaya tidak masuk ke dalamnya. Oh, Ibu? Ya. Boleh Bu. Nah kalau itu ciri-cirinya nih ya, kalau misalnya ada yang nawarin tiba-tiba nawarin uang itu baik banget ya. Nah itu kalau koperasi dia meminjamkan itu terhadap anggotanya, gitu ya. Kalau misalnya dia merasa saya bukan anggota koperasi, tiba-tiba ditawarin, nah itu indikasinya ke sana, Kang. Jadi dia tuh biasanya dikasih uang gitu sama owner. Nah, koperasi kan yang namanya pemilik itu semua ya. Iya. Anggota. Kalau dia sih ada pemiliknya. Biasanya ada karyawannya dikasih uang. Mereka karyawan yang nyari nasabah. Nah, itu hati-hati masyarakat. Kalau ada yang tiba-tiba nawarin gitu, saya dari koperasi, aku mau pinjam uang nggak? Kalau merasa dia bukan anggota. Ya nggak usah gitu. Karena itu pasti rentenir gitu ya. Kecuali memang koperasi yang sudah menyatakan dirinya open loop, itu bisa. Tapi kan nanti diawasinya OJK. Tapi agak jarang lah ya sekarang. Kalau biasanya gitu. Hati-hati aja ini kepada masyarakat ya terhadap yang seperti itu. Terus juga tadi bijak gitu ya. Kalau misalnya pinjam ke pindar gitu, cari yang legal. Tapi itu juga kalau bisa mah jangan ya. Pun kepepet gitu ya, kalau misalnya ke koperasi juga dia belum jadi anggota dan sebagainya, tapi bijaklah, bisa enggak nanti untuk bayarnya, seperti itu. Harus bisa jadi mengukur ya Bu ya. Harus dipakai yang produktif, jangan dipakai foya-foya. Foya-foya dari mana? Betul. Untuk bayarnya nggak ada gitu. Kalau untuk usaha dipakai usaha yang benar gitu kan ya. Kami pemerintah hadir di sana. Bagaimana kita juga menurunkan pendamping gitu untuk mendampingi para pelaku usaha. Itu sangat bisa banget gitu kan ya. Kalau ada masalah, gimana sih cara saya mengembangkan usaha, terus jadi penjualan secara online, memperluas jejaring pemasaran, legalitas usaha itu bisa banget ke kami gitu. Jadi supaya nanti dia pinjam tuh untuk hal yang produktif, akhirnya dia usahanya maju, cicilannya juga kebayar. Gitu. Koperasi juga sama ya, minjem ke koperasi bukan artinya koperasi mah bebas ya, nggak usah dibayar, nggak juga koperasinya nanti mati nggak sih? Betul. Nah ini mungkin juga yang jadi pertanyaan buat masyarakat ya, kalau bisa bertanya gimana sih khususnya warga Kota Bandung untuk bisa yang menyampaikan gitu kendalanya gitu ke Satgas Anti Rentenir, tahapannya seperti apa, menghubungi kemana, boleh disampaikan juga mungkin Pak Saji ya. Silakan. Tadi tambahin yang rentenir Bu ya. Kalau masyarakat mau pinjam uang, pastikan lembaganya legal. Yang kedua, pastikan bunganya atau marginnya logis. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan sudah terjerat ke rentenir, maka bisa datang ke kantor kami di Jalan Buah Batu nomor 26 Kota Bandung, atau via WhatsApp ke 0811213120. 0811213120. Syaratnya bawa diri, bawa KTP, bawa KK, itu aja. Sama rincian hutang. Kalimat penutup mungkin buat warga masyarakat Kota Bandung supaya tidak terjerat rentenir dan juga pinjaman online. Saya selalu mengutip nih dari teman-teman ya. Rentenir itu seperti senja, indah di awal, gelap kemudian. Mari berkoperasi, tong nginjem duit, teman bisa mayar. Luar biasa. Nah itu mudah-mudahan jadi motivasi juga ya untuk Sobat Podcast yang menyaksikan hari ini. Dan pastinya mungkin jangan bayar utang dengan utang lagi gitu ya. Betul. Dan apa yang disampaikan hari ini semoga bermanfaat dari dua narasumber kita. Sampai jumpa lagi di podcast Titik Temu selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.